Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai cara membuat pohon faktor. Pohon faktor ini kegunaannya bisa memudahkan kita untuk mencari KPK ataupun FPB. Yang pertama, kita perlu ingat kalau pohon faktor itu nanti hasilnya adalah bilangan-bilangan prima. Yang perlu kita ketahui terlebih adalah bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang dimana faktornya adalah bilangan itu sendiri dan 1. Contohnya 2, dia punya faktor yaitu 1 dan 2. Ada lagi 3, faktornya juga 1 dan 3. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Jadi intinya semua bilangan yang dia punya faktor cuma 2 faktor, yaitu bilangan itu dan 1, itu artinya dia adalah bilangan prima. Kembali lagi cara mencari pohon faktor atau membuat pohon faktor. Catatan penting yang pertama adalah bilangan genap dibagi 2. Jadi setiap bilangan yang akan kita cari pohon faktornya dan bilangan itu genap, langsung aja dibagi 2. Ini lebih gampang, jadi lebih cepat, kita nggak perlu mikir-mikir lagi nanti dibagi berapa, langsung aja bagi 2, setiap itu adalah bilangan genap. Nah, kalau bilangannya ganjil, kita bagi dulu dari bilangan prima yang ganjil dari awal dulu. Bagi 3, kalau nggak bisa baru bagi 5, kalau nggak bisa lagi baru bagi 7, dan seterusnya sampai dia ketemu bilangannya yang bisa dibagi pas gitu. Contoh nomor 1, ini adalah bilangan 10. 10 itu bilangan genap. Jadi setiap bilangan genap dibagi 2, langsung aja dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kalau kalian masih bingung tentang pembagian, kalian bisa belajar pembagian dengan cara klik link di sebelah pojok kanan atas. Kurang 2, kurang 2, kurang 2. 5 ini sudah di bilangan prima, jadi sudah habis di sini, tidak perlu dibagi lagi. Kita umpamakan kalau ini pohon, nah ini daun-daunnya. Kalau daun-daunnya sudah bilangan prima, stop, nggak perlu dibagi lagi atau nggak perlu dicari faktornya lagi. Nah, untuk 10 faktornya adalah 2 dikali 5. Next, yang nomor 2, misalkan bilangannya adalah 15. 15 itu bilangan ganjil, bukan genap, jadi tidak bisa dibagi 2, dia bilangan ganjil. Dibagi 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita bagi dulu dari 3. Misalkan 15 dibagi 3, bisa. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini, daun-daunnya ini sudah bilangan prima, berarti stop di sini, cukup sampai di sini aja. Artinya faktor dari 15 adalah 3 dikali 5. Sekarang contoh ketiga, kita pakai bilangan yang agak banyak. Misalkan 120. 120 ini kita tahu kalau ini genap. Dari mana kita tahu kalau ini genap? Karena bilangannya 0. Ujungnya itu 0. Jadi kita tambah catatan pentingnya.
Kalau genap ujungnya itu adalah 0, 2, 4, 6, 8. Yang ganjil berarti bilangan lainnya 1, 3, 5, 7, 9. Setiap bilangan itu bagian ujungnya atau satuannya adalah 0, 2, 4, 6, 8, berarti dia itu bilangan genap. Kalau setiap ujungnya itu bilangannya atau satuannya 1, 3, 5, 7, 9, berarti itu bilangan ganjil. Nah, 120 ini bilangan satuannya adalah 0. Artinya 120 ini termasuk bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap dibagi 2. Jadi langsung saja dibagi 2, 120 dibagi 2 hasilnya adalah 60. Nah, untuk bilangan yang agak banyak, kalian bisa cari dengan cara pembagian susun. Kalau kalian bingung cara pembagian susunnya gimana, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Dilakukan secara berulang, yaitu bagi, yang kedua kali, yang ketiga kurang. 60 belakangnya 0, belakangnya 0 masih genap. Jadi kita bagi 2. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Karena 30 belakangnya 0, genap lagi, berarti kita bagi 2 lagi. 30 bagi 2 ketemunya adalah hasilnya adalah 15. Nah, 15 ini belakangnya 5, artinya dia bilangan ganjil. Karena dia ganjil, bilangan ganjil dibagi 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita coba dulu dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, 5 ini sudah bilangan prima. Jadi sudah habis sampai di sini aja. Lalu faktorisasinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Ini juga bisa ditulis menjadi 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena 2-nya ada 3, ada 1, 2, 3. 2 kali 2 kali 2. Artinya itu sama saja 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Contoh satu lagi. Contoh yang keempat adalah 135. Bilangan satuannya adalah 5, artinya 135 adalah bilangan ganjil. Nah, setiap bilangan ganjil kita bagi 3, 5, 7 dan seterusnya. 135 kita bagi 3 terlebih dahulu. 135 dibagi 3 bisa. Hasilnya adalah 45. Nah, karena 45 ini belum bilangan prima, bukan bilangan prima, jadi masih bisa dibagi lagi. 45 ini termasuk bilangan ganjil. Jadi karena bilangan ganjil, kita bagi dulu. Ini. Kita bagi dulu dengan bilangan 3. 45 dibagi 3 apakah bisa? Bisa. Hasilnya adalah 15. Nah, 15 ini bukan bilangan prima, jadi termasuk bilangan ganjil. Nah, ujungnya 15, 5 sama dengan bilangan ganjil. Oleh karena itu kita bagi jadi dari 3, 5 dan seterusnya. Kita bagi 3 hasilnya 5. Nah, 5 ini termasuk dalam bilangan prima. Jadi stop, tidak perlu dibagi lagi. Sudah habis sampai di sini, tidak perlu untuk dibagi lagi. Jadi faktorisasinya adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Nah, yang kita tulis adalah setiap ujung-ujungnya ini, setiap daun-daunnya. Artinya 3-nya adalah 1,
2 dan 3, artinya bisa ditulis 3 pangkat 3 dikali 5. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Kalau kalian suka, klik subscribe, like, and comment. Dan kalian mau dibuatin video apa lagi? Yuk komen di bawah.